Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi pada modul 2.3 bersama dengan Pak Kornel sebagai pengajar praktik di CGP Angkatan 9 dan juga Pak Hashim Fuad, guru kelas 5 di SD Negeri Priok 6 Kota Tangerang, di mana Pak Hashim telah melakukan pra-observasi dan juga observasi kelas. Assalamualaikum Pak Hashim. Salam Bu Tia. Ya, selamat pagi Pak Hashim dan Pak Kornel. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Tia. Alhamdulillah ya, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Pak Hashim, begini, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hashim terkait jalannya proses observasi kelas kemarin ya yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin. Mungkin kita langsung aja ya Pak Hashim ya. Siap yang Bu pertama. Tia. Sebelumnya saya mau nanya nih Pak, gimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kelas kemarin Pak? Karena belum terbiasa ya agak sedikit tegang Bu Tia. Tegang, Pak. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Ya mungkin ketika kita diobservasi ya saya juga mungkin nanti diobservasi ya ada rasa grogi ya. Tapi alhamdulillah kemarin lancar ya Pak. Lancar alhamdulillah. Iya. Terus bisa diceritain lagi nggak Pak area pengembangan, kan kemarin ada area yang ingin Bapak laksanakan ya, yang ingin dikuatkan gitu. Area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kemudian adakah langkah-langkah atau strategi pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya. Pertama-tama saya menyiapkan modul tentunya. Jadi dari modul itu saya akan kembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak itu dituntut untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi, dan bisa menangkap pembelajaran khususnya tentang rantai-rantai makanan yang kemarin saya ajarkan. Jadi anak itu berdiskusi Bu, kemudian mereka mempresentasikan ke depan. Seperti itu. Jadi Bapak mengambil strategi pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Berarti kalau diferensiasi ada gaya belajar ya Pak Ada ya? gaya belajar, Iya. ada auditory, ada kinestetik, dan visual. Betul, visual. Kemudian di dalam area pengembangan itu Pak kan ada pengetahuan ya, yang pada saat pra-observasi itu Betul. kita percakapan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, menurut Bapak pengetahuan dan pengembangan itu bagaimana pada saat proses pembelajaran? Dari pengetahuannya siswa mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Jadi bisa mengidentifikasikan tentang rantai makanan. Kemudian dari dari area keterampilannya siswa bisa mempresentasikan diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi bisa menjawab pertanyaan, memberikan saran dan penguatan tentang konsep tentang rantai makanan. Pada saat itu di area pengembangan pengetahuan yang Pak ya, mengidentifikasi gitu dan berdiskusi dan keterampilannya presentasi ya Pak. Terus kan kemarin pada saat observasi kelas saya melihat kan ada bermain peran gitu. Jadi terlihat memang menarik Pak pembelajaran yang Bapak rancang sebenarnya gitu. Itu harapan saya ke depannya supaya anak bisa termotivasi untuk belajar. Iya. Dan mungkin ke depannya nanti saya juga bisa mendukung. Terus menurut Bapak sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Bapak lakukan pada saat pembelajaran observasi kelas kemarin Pak? Menurut saya sudah cukup baik, walaupun ada hal-hal yang memang harus dievaluasi dan harus kedepannya diperbaiki lagi. Alhamdulillah sudah cukup baik Bu Tia, tapi kekurangan-kekurangan itu insya Allah akan kami maksimalkan untuk pembelajaran kedepannya. Seperti itu Bu Tia. Baik. Menurut Bapak apa kekurangan yang menjadi kendala pada saat proses observasi kemarin? Sebenarnya siswa itu masih kadang tidak percaya diri. Jadi kadang untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan presentasi ke depan
itu yang akan dioptimalkan ke depannya supaya bagaimana mereka punya rasa percaya diri, supaya mereka tampil lebih yakin, tampil lebih pede, supaya pembelajaran ke depannya lebih asik dan menarik lagi, supaya tidak malu-malu menyampaikan pendapat mereka seperti itu ya. Iya, ada tipsnya nggak Pak atau kiat-kiat supaya peserta didik kita itu lebih percaya diri? Kita memberikan kesempatan sebenarnya kepada mereka supaya mereka itu pede gitu kan, artinya semua dikasih kesempatan untuk bisa maju ke depan. Jangan anak itu aja yang maju, harus semuanya dikasih kesempatan gitu kan. Karena setiap anak itu masing-masing mempunyai kemampuan yang mereka miliki gitu kan. Berbeda-beda pengetahuannya, berbeda-beda kemampuannya, dan itu yang harus dioptimalkan ke depannya. Dioptimalkan kita sebagai guru tentunya ya Pak ya. Dan menurut Bapak nih kira-kira mengapa peserta didik tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran walaupun tadi kan sudah diberi kesempatan gitu ya. Tapi kan pasti peserta didik itu saya malu gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, mereka kurang pede dan kurang percaya diri, padahal mereka mampu dan bisa sebenarnya, cuma karena kurang pede dan kurang percaya diri, itulah yang membuat mereka kadang malu ke depan untuk tampil seperti itu. Dan itu menjadi PR sebenarnya buat saya, jadi ke depannya supaya semuanya mampu, semuanya bisa untuk menyampaikan pendapat, mempresentasikan hal yang ingin disampaikan supaya pembelajaran lebih menarik lagi seperti itu. Jadi kemudian setelah itu apa rencana Bapak selanjutnya ke depan untuk memperbaiki hal-hal tersebut dalam kegiatan proses pembelajaran? Rencana saya memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan asesmen diagnostis yang lebih maksimal sehingga menyesuaikan minat bakat anak, jadi sesuai dengan karakteristik mereka. Dan ini ya tadi menggolongkan menggolongkan anak gaya belajar. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka bermain peran, itu harus dioptimalkan karena mereka kan kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita harus melihat nih kemampuan apa nih anak itu supaya mereka semuanya punya kesempatan. Jadi rencana Bapak pastinya tadi ingin melakukan asesmen diagnostik dulu ya Pak ya. Berarti kemungkinan kemarin ya masih Bapak yang mengelompokkan mungkin. Betul. Ya. Dan itu jadi evaluasi ke depan. Ya. Oh ya Pak. Berarti kan kita ketemu ya Pak ya, ininya apa namanya, ternyata kekurangannya ya dari mana, kendalanya gitu. Ya semoga apa yang Bapak rencanakan untuk pembelajaran peserta didik selanjutnya itu bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Dan dengan cepat gitu ya Pak ya. Jadi proses pembelajaran juga anak juga menerima pembelajaran lebih bermakna mungkin. Iya gitu. Baik, begitu saja Pak, mudah-mudahan. Tapi mungkin kapan gitu Pak ada Bapak akan melakukan perbaikan tersebut? Dalam beberapa minggu ke depan saya akan evaluasi dan saya akan perbaiki, dan ini tentu saja ada masukan dari teman sejawat seperti guru-guru, rekan-rekan gitu kan, termasuk Butia memberikan masukan apa kekurangan saya dalam memberikan materi di kelas gitu. Jadi nanti kekurangan itu yang akan saya evaluasi ke depan seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya pada percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna ya Pak ya, dan berpihak pada murid tentunya untuk peserta didik kita. Terima kasih Pak. Sama-sama Butia. Selanjutnya mungkin Bapak ingin memberikan tanggapan atau pandangan. Ya, itu saya terdekat ya, biar dekat ke kameranya gitu ya. Iya, baik. Nah, seperti yang sudah menjadi bagian kami di sini bahwa pengajar praktik hadir saat CGP melakukan percakapan di pasca observasi yang dilakukan terhadap teman sejawat. Ya. Kalau dari pengamatan saya yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya adalah yang memantik si rekan sejawat untuk mencari sendiri ya,
solusi terhadap kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh Bapak gitu ya. Jadi coaching itu begitu Pak ya. Yang namanya coaching itu si coach atau ya yang bertanya itu tidak akan memberi penyelesaian Betul. atau jalan keluar, tapi dia akan selalu memancing pertanyaan-pertanyaan yang menggali lagi sehingga muncul ide-ide kreatif dari si coachnya. Nah kalau di sini kan Bapak sebagai coach, Bu Tia sebagai coach ya. Ya, jadi di sini diharapkan apa? Si coach sendiri itu akan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan tadi, sehingga dengan sendirinya Bapak akan tahu bahwa menyelesaikan masalah saya bukan bertanya atau bukan kepada Bu Tia, tapi Bu Tia hanya memaksa Bapak, memaksa saya bilang ya, untuk berpikir mencari jawaban yang terbaik gitu. Itu namanya coaching Pak ya. Jadi kalau saya lihat tadi kendala Bapak sudah disebutkan di sana dan Bapak juga sudah menyebutkan jalan keluarnya, memang itu tadi dari pembicaraan kita, dari observasi pembelajaran yang dilakukan terhadap rekan sejawat itu ya, Bapak jangan merasa seperti diawasi atau merasa seperti digurui, bukan Pak ya. Semata-mata tujuannya adalah untuk perbaikan ya. Saya juga senang kalau ada orang lain masuk di kelas saya untuk mengobservasi saya gitu ya. Karena kalau diobservasi kan kita akan tahu nanti apa-apa yang menjadi kekurangan kita gitu. Nah, kalau kita sudah tahu kekurangan kita, nanti sinilah di pembicaraan seperti inilah, oh begini Pak, saya menemukan kemarin Bapak kalau penyampaian materi seperti ini harus dengan metode belajar seperti ini atau dengan asesmen yang model seperti ini. Akhirnya Pak, kita dapat masukan yang untuk perbaikan ke depannya. Makanya tadi kalau kita sudah diobservasi, berarti ada percakapannya ya seperti ini kan untuk meresume semua yang menjadi kendala atau tantangan. Nah, lalu nanti dibuatlah itu dalam bentuk rencana tindak lanjut oleh Bapak sendiri, bagaimana cara mengatasinya setelah berdiskusi dengan coachnya tadi. Ya, jadi coach hanya bertanya untuk ya memantik pertanyaan-pertanyaan sehingga Bapak sendiri akhirnya tahu tadi jawaban dengan bahwa apa solusinya tadi? Melakukan asesmen. Iya, melakukan asesmen diagnostik yang lebih akurat lah mungkin ya. Kemudian apa lagi tadi? Menguatkan peserta didik biar Percaya diri. Oh iya, rasa percaya diri tadi kan artinya kan Bapak sendiri yang betul, yang Bu Tia yang bertanya, Bapak yang menjawab kan gitu kan, akhirnya Bapak sendiri punya ide. Oh iya, artinya begini, inilah Pak namanya ya coaching untuk supervisi pendidikan. Harapannya Bapak sudah bisa nanti memperbaiki kinerja Bapak di pembelajaran Bapak ya. Dan dari rencana tindak lanjut yang sudah Bapak rancang sekarang ini kan Bapak udah tahu nih apa yang menjadi kendala Bapak, maka tuliskan itu biar tidak lupa begitu. perbaikan ke depannya Pak ya. Ya, karena memang rencana namanya tindak lanjut berarti